warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rifki dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen risiko likuiditas terhadap perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang likuiditas perbankan syariah, yaitu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu negara sangat bergantung pada lembaga keuangannya. Lembaga keuangan, terutama perbankan, merupakan tulang punggung dalam menggerakkan perekonomian, terutama di sektor real, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank berperan penting dalam penghimpunan dan penyaluran dana bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, dan swasta, serta masyarakat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional supaya meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas. Likuiditas merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat kesehatan bank. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Direktur Bank Indonesia tahun 1999 yang memuat 5 aspek penilaian kinerja keuangan perbankan, yaitu CAMEL, atau bisa disebut Capital, Asset, Manajemen, Earning, dan Liquidity. Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau disimpanan oleh deposan atau penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit. Dengan kata lain, suatu bank dapat dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan tersebut dapat membayar semua utang-utangnya, terutama simpanan giro, tabungan, deposito, pada saat ditagih oleh para nasabah penyimpan dana, serta dapat pula memenuhi semua permohonan kredit dari calon debitur yang layak untuk dibiayai. Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja suatu bank dapat dilihat dari aspek likuiditas, yaitu penilaian atas kemampuan bank untuk membayar semua utang-utangnya, terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito, pada saat ditagih dan dapat memenuhi setiap permohonan kredit. Bank yang selalu dapat menjaga kinerja dengan baik, terutama tingkat likuiditas yang baik, maka kemungkinan nilai saham dari bank yang bersangkutan di pasar sekunder dan juga dana dari pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana dari pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Selanjutnya ada Capital Adequacy Ratio atau CAR, adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko kredit, penyertaan, surat waraga tagihan pada bank lain ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. Dengan demikian, maka nilai CAR yang tinggi dapat mengidentifikasi bahwa bank mempunyai modal yang cukup baik untuk menunjang operasionalnya, serta mampu dalam menanggung resiko-resiko yang terjadi khususnya dalam resiko kredit. Bank harus menjaga nilai CAR tetap optimal karena modal berperan sangat penting dalam memperlancar operasional sebuah bank sehingga LDR akan meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit perbankan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risiko likuiditas. Risiko likuiditas dapat didefinisikan sebagai risiko ketidakmampuan untuk melikuidasi secara tepat waktu dengan harga yang wajar. Bank menghadapi risiko likuiditas apabila mereka tidak melikuidasi aset mereka pada harga yang wajar. Aset ditawarkan dengan harga jual murah, sementara kebutuhan melikuidasi aset bank mendesak. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian dan penurunan yang signifikan dalam pendapatan. Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 11/25/2009, pengertian risiko likuiditas adalah saham memiliki nilai intrinsik. Nilai intrinsik inilah yang akan diestimasi oleh para pemodal atau analisis. Nilai intrinsik merupakan suatu fungsi dari variabel-variabel perusahaan yang dikombinasikan untuk menghasilkan return yang diharapkan dari suatu risiko yang melekat pada saham tersebut. Hasil estimasi nilai intrinsik kemudian dibandingkan dengan harga pasar yang sekarang atau current market value. Harga pasar suatu saham merupakan refleksi dari rata-rata nilai intrinsiknya. Risiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset yang likuid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari. Dari pengertian tersebut, berarti bank harus mampu menyediakan dana cadangan bila mana ada penarikan dana nasabah yang bersifat mendesak, dan aktiva yang diinvestasikan bank juga cukup liquid
bila mana harus mencairkan untuk menutupi kebutuhan dana. Penarikan deposito skala besar dapat membuat perangkap likuiditas bagi bank, tapi ini mungkin tidak selalu menjadi sumber utama risiko likuiditas. Ada faktor lain yang menciptakan berbagai masalah likuiditas besar-besaran pada bank. Misalnya, komitmen yang luas berdasarkan pinjaman jangka panjang dapat membuat masalah likuiditas yang serius. Bank memiliki komitmen yang besar sangat jatuh tempo. Selain itu, bank memiliki exposure pinjaman jangka panjang mungkin menghadapi masalah likuidasi selama masa tekanan likuiditas yang sangat besar. Selanjutnya ada manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat. Nah, selanjutnya itu ada analisis rasio keuangan. Apa sih itu analisis rasio keuangan? Nah, analisis rasio keuangan merupakan analisis dengan jalan membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya, baik secara individu maupun bersama-sama, guna mengetahui hubungan di antara pos-pos tertentu baik dalam neraca maupun laporan laba rugi. Analisis rasio keuangan digunakan sebagai dasar perencanaan pengambilan keputusan untuk memperoleh gambaran perkembangan keuangan dan posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Dan juga digunakan untuk pihak manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan pemberian kredit dan penanaman modal suatu perusahaan. Dengan menggunakan analisis rasio, dapat ditentukan tingkat kinerja keuangan suatu bank. Oleh karena itu, rasio keuangan bermanfaat dalam menilai suatu kondisi bank. Dalam penilaian ini, rasio yang digunakan adalah yang pertama itu adalah loan to deposit ratio atau disebut LDR. Loan to deposit ratio adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Tujuan perhitungan LDR adalah untuk mengetahui serta menilai seberapa jauh bank memiliki kondisi sehat dan menjalankan kegiatan operasinya, dan seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Dengan kata lain, LDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank. Besarnya loan to deposit ratio yang telah ditetapkan oleh pemerintah maksimum adalah 92%. Jumlah kredit yang diberikan biasanya relatif naik, namun tak berarti jumlah kredit tidak akan turun. Untuk menghitung nilai dari LDR, dapat menggunakan suatu persamaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, yaitu LDR sama dengan jumlah harga kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa loan to deposit ratio merupakan rasio yang membandingkan antara penyaluran kredit dengan dana yang masuk ke bank, di mana LDR harus diperhatikan agar bank tidak melewati nilai standar yang ditetapkan. Semakin tinggi loan to deposit ratio, maka laba perusahaan semakin meningkat. Dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif, sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil. Sebaliknya, jika angka loan to deposit ratio yang rendah menunjukkan bahwa tingkat tingginya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan karena bank tidak perlu mengeluarkan dana yang diperlukan untuk membiayai kredit yang semakin kecil. Tolak ukur untuk tingkat LDR yang baik menurut Bank Indonesia tampak pada tabel berikut, yaitu yang pertama ada predikat sehat dan tidak sehat. Nah, rasionya itu adalah yang sehat itu 78% sampai 92% dan yang tidak sehat itu di atas 92%. Loan to deposit ratio menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Yang kedua ada capital adequacy ratio. Permodalan CAR menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Capital adequacy ratio merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva berisiko. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 3/21/PB/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko yang dinyatakan dalam capital adequacy ratio.
Menurut surat edaran dari Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, KAR dapat dihitung dengan cara yaitu KAR sama dengan modal dibagi ATMR dikali 100%. Nah, modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal di store dan cadangan tambahan modal yang terdiri dari faktor penambah, yaitu agio, modal sumbangan, cadangan umum modal, cadangan tujuan modal, laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksaan pajak yaitu 50%, selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri, dan dana setoran modal. Dan faktor pengurang yaitu disagio, ragio tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang di luar negeri, dan penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual. Modal inti diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa goodwill. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umum PPAP atau maksimal 1,25% dari ATMR. Nah, modal pinjaman subordinasi atau maksimal 50% dari modal inti, dan peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45%, sedangkan ATMR atau aktiva tertimbang menurut resiko terdiri dari aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar resiko kredit yang melekat dan beberapa pos pada off balance sheet yang diberikan bobot sesuai dengan kadar resiko yang melekat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan. Di sini ada data dari Bursa Efek Indonesia, yaitu variabel itu KAR dan koefisiennya 0.542304 dan koefisien regresinya ada 0.247309 dan T hitungnya itu ada 2.192822 dan probabilitasnya yaitu 0.0303 seperti di atas sini. Nah, diketahui bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap loan to deposit ratio adalah capital adequacy ratio. Nah, di sini ada pengaruh capital adequacy ratio terhadap loan to deposit ratio. Nilai T hitung sebesar 2.192822, koefisien regresi sebesar 0.247309 dan nilai probabilitas sebesar 0.0303 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa KAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa rasio KAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR dapat diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jen Kairisa Granita 2011 yang menunjukkan bahwa capital adequacy ratio secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap loan to deposit ratio. Capital adequacy ratio merupakan tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menyediakan dana dan untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kerugian operasi bank. Tingkat kecukupan modal suatu bank sangat penting dalam menyalurkan kredit pada masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar KAR menunjukkan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung resiko-resiko yang timbul termasuk di dalamnya resiko kredit. Dengan modal yang besar, maka suatu bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak. Sejalan dengan kredit yang meningkat, maka akan meningkatkan LDR itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya adalah capital adequacy ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap loan to deposit ratio. Nah, semakin besar KAR, maka menunjukkan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya, serta menanggung resiko-resiko yang ditimbulkan termasuk resiko kredit. Dengan modal yang besar, maka suatu bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak lagi. Sejalan dengan kredit yang meningkat, maka akan meningkatkan LDR itu sendiri. Nah, jadi itulah video singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.